Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis dengan judul materi teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis. Sebelum masuk pembahasan materi di dalam video ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Vicky Firmansyah. Yang kedua Dede Permana. Yang ketiga Cindy Yulaniki Putri. Yang keempat Neri Febrina. Dan yang kelima Siti Aulia Herawati. Masuk pada pembahasan materi pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dalam era digital, teknologi penyimpanan data elektronik memainkan peran penting dalam mendukung komunikasi bisnis. Data yang dihasilkan dari berbagai aktivitas bisnis harus dikelola, disimpan, dan diakses dengan cepat, aman, serta efisien. Dengan teknologi penyimpanan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menjaga keamanan informasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada pertemuan berikut menjelaskan fungsi teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis. Pada era seperti ini merupakan era yang benar bagi memajukan sistem informasi yang membantu dalam mengambil kesimpulan. Maka informasi yang dikeluarkan perlu disaring atau dievaluasi agar menghasilkan informasi yang benar. Dalam Heri 2015. Selanjutnya, teknologi informasi dan media penyimpanan data elektronik. Yang pertama, teknologi informasi. TI atau teknologi informasi merupakan pengistilahan yang memperjelas teknologi yang digunakan dalam meringankan tanggung jawab seseorang untuk melakukan, merubah, melindungi, menghubungkan, serta menyiarkan data. Selanjutnya, pengelolaan, penyimpanan, serta penyaluran dalam audio visual, tulisan, serta angka pada mikroelektronik berbasis koalisi komputasi dan telekomunikasi. Kata lain dari sebuah definisi yang muncul pertama kali pada karangan tahun 1958 penerbit Harvard Business Review dan pengarang Leavitt dan Wissler berkata, jika teknologi sekarang tidak mempunyai satu nama saja. Selanjutnya terdapat beberapa jabatan TI yang bisa dipergunakan, yaitu 1. Mengangkat atau capture, mengkomplikasikan laporan-laporan secara terinci mengenai kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, memproses atau processing, menjalankan atau mengoperasikan data yang diinput agar diolah dan bisa dijadikan sebuah informasi. Yang ketiga, menghasilkan atau generating, menciptakan maupun menyusun data agar menjadi bermanfaat. Yang keempat, menyimpan, storage, menyimpan informasi serta data sebuah media digital agar bisa ditemukan dengan cepat pada saat dipergunakan. Yang kelima, mengambil ulang, retrieve, mencari, mendapatkan ulang data atau mengcopy data serta informasi yang disimpan. Menularkan atau transmission, menyalurkan informasi data ke tempat satu ke tempat lainnya menggunakan jaringan komputer. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dede Permana. Saya Dede Permana ingin melanjutkan presentasi dari Vicky Firmansyah, yaitu yang tentang media penyimpanan data elektronik. Media penyimpanan data elektronik adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi secara digital sehingga dapat diakses, diubah, atau diproses kembali menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya.
Media ini menjadi komponen penting dalam teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam bisnis dan di kehidupan sehari-hari. Jenis media penyimpanan data elektronik. Yang pertama, media penyimpanan primer merupakan bagian dari memori utama komputer yang menyimpan data sementara. Contohnya RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh komputer. Cache Memory mempercepat akses digunakan. Kedua, media penyimpanan sekunder, media penyimpanan permanen untuk data yang perlu digunakan dalam waktu lama. Contoh, hard disk drive, HDD. Media penyimpanan berbasis cakram magnetik dengan kapasitas besar namun kecepatan lebih rendah dibandingkan SSD. Solid drive atau SSD, media penyimpanan berbasis memori flash yang lebih cepat dan lebih tahan lama. Ketiga, open disk, CD, DVD atau Blu-ray digunakan untuk menyimpan data dalam format optik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media penyimpanan elektronik. Kelebihannya: 1. Efisiensi ruang fisik dibandingkan dokumen cetak. Kedua, kecepatan akses data yang tinggi. Ketiga, kemampuan untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Keempat, mudah distribusikan melalui jaringan. Yaitu ada kekurangannya. Kekurangannya pertama, ketergantungan pada listrik dan perangkat keras. Kedua, risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau serangan siber. Ketiga, biaya tinggi untuk media penyimpanan tertentu seperti SSD berkapasitas besar. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada karakteristik media penyimpanan data. Yang pertama ada durabilitas, yaitu ketahanan perangkat dalam menyimpan data untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua ada kapasitas, yaitu jumlah data yang dapat disimpan, biasanya diukur dalam MB, GB, dan TB. Yang ketiga, kecepatan akses, yaitu seberapa cepat data dapat diakses dari media penyimpanan. Yang keempat ada portabilitas, yaitu kemudahan perangkat untuk dipindahkan atau digunakan di berbagai lokasi. Yang kelima, keamanan, yaitu tingkat perlindungan terhadap kehilangan data atau akses tidak sah. Selanjutnya ada fungsi media penyimpanan data elektronik dalam bisnis. Yang pertama, penyimpanan informasi penting untuk menyimpan laporan keuangan, dokumen legal, data pelanggan, dan informasi bisnis lainnya. Yang kedua ada backup dan pemulihan data untuk melindungi data penting dari kehilangan akibat kerusakan perangkat atau serangan cyber. Yang ketiga ada kolaborasi dan berbagi data. Memungkinkan tim atau perusahaan berbagi data dengan mudah melalui media seperti cloud storage. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, yaitu menyimpan data historis untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir ada pengarsipan jangka panjang, digunakan untuk menyimpan data yang mungkin dibutuhkan kembali di masa yang mendatang. Selanjutnya ada manfaat teknologi penyimpanan data dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada peningkatan kolaborasi. Penyimpanan cloud memungkinkan tim untuk berbagi dan mengedit dokumen secara real time, memungkinkan
produktivitas dan kolaborasi. Yang kedua, penghematan biaya. Penyimpanan cloud dapat mengurangi kebutuhan investasi awal untuk infrastruktur IT dan pengurangan biaya operasional jangka panjang. Yang ketiga, ada akses data yang mudah. Dengan teknologi penyimpanan yang tepat, karyawan dapat mengakses data penting kapan saja dan di mana saja, yang mendukung fleksibilitas kerja. Selanjutnya, tantangan dalam penyimpanan data elektronik. Yang pertama, keamanan dan privasi. Ancaman siber seperti peretasan dan malware semakin meningkat, sehingga perusahaan harus memastikan data mereka dilindungi dengan baik. Yang kedua, ada kepatuhan regulasi. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi terkait penyimpanan dan perlindungan data seperti GDPR atau HIPAA. Yang ketiga, ketersediaan data. Ketersediaan layanan cloud dapat dipengaruhi oleh masalah teknis yang dapat mengganggu akses ke data penting. Selanjutnya, ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media penyimpanan. Yang pertama, kapasitas. Pilih media yang mampu menampung data sesuai kebutuhan, baik untuk penggunaan jangka pendek maupun panjang. Yang kedua, kecepatan akses. Untuk aplikasi dengan kebutuhan respons cepat seperti pengeditan video, gunakan SSD atau penyimpanan berbasis memori flash. Yang ketiga, keamanan. Pastikan media memiliki fitur encryption dalam backup otomatis untuk melindungi data penting. Keempat, biaya. Mempertimbangkan biaya awal dan biaya operasional, termasuk biaya langganan untuk penyimpanan cloud. Kelima, kompatibilitas. Pastikan media dapat terhubung dengan perangkat atau sistem yang sudah ada. Selanjutnya, fungsi teknologi dalam berbisnis agar berkembang. Pertama, teknologi melancarkan bisnis tidak memerlukan tempat untuk memasarkan. Kedua, menciptakan serta menjalin sesama ikatan bisnis dan konsumen. Ketiga, melindungi data agar aman dan baik. Keempat, dapat menjalankan bisnis tidak mengetahui jam. Kelima, membuat pelaporan akuntansi menggunakan teknologi. Keenam, mengendalikan akses bisnis pada era sekarang ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran teknologi dalam bisnis menjadi sukses. Teknologi tidak hanya sekedar berfungsi untuk memudahkan dalam melakukan serta tanggung jawab baik secara pribadi ataupun sosial. Namun teknologi banyak menerabas ke seluruh dunia industri. Baik di dunia banyak usaha meningkatkan usahanya yang dilakukan oleh pembisnis. Menggunakan peran teknologi pada usaha yang kita miliki dapat membuat keuntungan yang kita dapat lebih banyak. Di antaranya usaha yang kita miliki akan lebih berkembang dengan pesat dan tumbuh lebih cepat daripada usaha yang belum menggunakan kecanggihan teknologi. Selanjutnya, kesimpulan, penyimpanan media data elektronik tidak hanya memberikan efisiensi dalam pengelolaan data, tetapi juga mendukung aksesibilitas, keamanan, dan kolaborasi yang lebih baik di era digital. Dengan memilih media yang tepat berdasarkan kebutuhan individu dan organisasi dapat mengoptimalkan operasional, meningkatkan produktivitas, serta menjaga dan tetap aman dan terorganisir. Oleh karena itu, pemahaman tentang teknologi penyimpanan data menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan komunikasi dan pengelolaan informasi dalam berbagai bidang. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila banyak terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi di dalam video ini, saya mewakili rekan-rekan kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.